Baik. Nah, hari ini kita bahas tentang lintasan dan sirkuit Wheeler dan lintasan dan sirkuit Hamilton. Di mana kalau lintasan Wheeler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf itu tepat satu kali. Ya, kalau sirkuit Euler itu adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Kalau kalian eh, apa namanya lomba mobil gitu ya, sirkuit gitu kan? Sirkuit itu kan berarti dia dimulai dari titik A, akan balik lagi ke titik semula gitu. Ini namanya sirkuit. Kalau lintasan dia nggak harus balik lagi ke titik semula. Jadi cuman eh, ke sini, nah ini disebut lintasan. Ya, dari titik A ke titik B itu namanya lintasan. Lintasan itu hanya melalui satu sisi saja. Jadi dia tidak boleh bolak-balik. Udah ke A ke B, tapi nggak boleh B ke A. Jadi cuman A ke B saja. Gitu ya. Itu bedanya lintasan sama sirkuit Euler. Kemudian kalau graf, ya, graf yang memiliki atau yang mempunyai sirkuit Euler, yaitu disebut graf Euler. Kalau graf yang mempunyai lintasan Euler, itu disebut graf semi Euler. Ya, kalau dia membentuk sirkuit Euler disebutnya graf Euler. Kalau dia hanya membentuk lintasan Euler, itu disebutnya graf semi Euler. Oke, next. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama misalkan ya. Yang pertama ini kita mulai misalkan dari eh, 3 ya. 3, 1, 2, 3, 4, 1. 3 ke 1 ya. Habis ke 1 ke 2 ini. Terus ke 3 ke 4 ke 1. Nah, ini disebut lintasan. Oke, karena dia nggak balik lagi ke 3, ya kan? Ya, kalau sirkuit itu dia poinnya ya dari simpul 3 dia harus balik lagi ke simpul 3. Tapi kalau lintasan dia tidak, dia hanya melintasi satu sisi, tepat satu sisi, tidak boleh lebih. Ini tepat satu sisinya yaitu lintasan Eulernya 3, 1, 2, 3, 4, 1. Bu, boleh nggak kalau misalkan dari 4? Ya boleh aja. Misalkan 4 ya, eh 4, 1, 3, 2, 1. Nah, nggak ada lagi kan? Berarti salah. Ya, jadi misalkan harus harus milih simpul yang bisa melintasi atau membentuk lintasan Euler. Kalau dari 4 dia nggak bisa karena nanti 3 empatnya nggak kedapetan. Ya, misalkan kalau dari 4 3 1, nah 2 3, nah 1 empatnya nggak dapet. Jadi cari titik di mana dia bisa membentuk lintasan Euler. Begitu juga di B, ya. Di B misalkan ke 1 2 1 2 2 4 4 6 6 2, terus 2 3 3 6 5, kemudian 1 3. Balik lagi ke 5, ya. Ini soalnya 3 limanya belum, kurang di sininya. Nah, itu ya. Berarti ini lintasan Euler. Dia tidak membentuk sirkuit. Yang awalnya 1, belakangnya 5. Gitu ya. Nah, kemudian bedanya sama sirkuit Euler contohnya seperti ini. 1 ke 2, gitu ya. 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3, terus ke 5, ke 7 lagi, ke 6, ke 5, ke 4, ke 6, dan ke 1. Ya. Jadi dari awalnya 1, balik lagi ke 1. Itu namanya sirkuit Euler. Oke. Nah, kemudian kalau pada gambar D juga merupakan sirkuit Euler. Misalkan A ke C. A ke C, terus ke F,
ke C, mana nih? A ke C, A ke C, ke F, terus ke E, ya. Terus ke C lagi, kemudian ke B, habis ke B ke D, habis ke D ke E, habis ke E ke A, ini, habis ke A ke D, kemudian ke F, balik ke sini, kemudian ke B, dan balik lagi ke A. Gitu ya. Itu namanya sirkuit Euler. Dari awalnya A, balik lagi ke A. Kemudian, kalau E ini bukan merupakan sirkuit ataupun lintasan Euler. Kenapa? Karena dia eh, pasti ada salah satu sisi yang tidak bisa dilintasi. Misalkan 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 3, 3 ke 1, 2 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 5. Ini nggak kelintas, gitu ya. Atau mau yang lain, misalkan, dan nih, misalkan dari angka berapa? Dari angka 2 boleh. 2 ke 3 saya maunya boleh. Terus ke sini boleh, ke sini, gitu ya. Ke sini, ke sini, ke sini, boleh. Tapi ada sisi yang tidak terlewati. Kalau seperti ini contohnya, berarti dia tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler, gitu ya. Kemudian yang F, F itu mempunyai lintasan Euler saja. Misalkan yang ini, A ke B, ya. Terus, A ke C, A ke C, A ke D, kemudian D ke A ke B, B ke E, terus E ke D, dan D ke B. Gitu ya. Nah, ini dia mempunyai lintasan Euler. Kemudian A, B, dan F, ya. A, B, sama F, karena dia merupakan lintasan Euler, maka disebutnya graf semi Euler. Ya, tadi yang pengertian yang tadi, kalau dia lintasan, dia itu semi Euler. Ya, lintasan itu sama dengan semi. Ya, kalau dia sirkuit, sirkuit itu berarti graf Euler-nya. Ya, kemudian kalau yang sirkuit kan cuman yang C sama D doang, ya. Jadi C sama D itu merupakan graf Euler-nya. Kalau lintasan itu disebutnya semi-Euler. Dan E itu bukan merupakan graf semi-Euler atau graf Euler. Karena dia bukan lintasan maupun sirkuit. Tuh. Itu ya. Bisa, Dev? Iya, Bu. Ya, oke. Lanjut. Kemudian ada teorema kedua yaitu graf tidak berarah, ya, memiliki lintasan Euler atau graf semi Euler jika dan hanya jika dia terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil. Ya, jadi jika dan hanya jika dia memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Ya, misalkan yang pertama, yang pertama ini simpul kedua itu derajat berapa? Derajat masih ingat derajat? Derajat itu punya sisi bertetanggaannya berapa? Ya, kalau dua simpul kedua derajatnya ganjil, ganjil atau genap? Van, Dev, simpul Genap, Bu. genap. Oke, yang ganjil kan cuman satu ya. Simpul satu kan ada tiga bertetangganya, simpul tiga juga ada tiga berderajatnya. Nah, berarti karena dia apa ke teorema 2 ya, syarat teorema 2 terpenuhi yaitu kalau dia memiliki dua simpul berderajat ganjil, maka itu disebutnya lintasan Euler. Oke.
Yang B juga gitu. Yang B simpul satu sama simpul 5 dia berderajat ganjil ya. Simpul 2 itu dia berderajat satu 2 3 4. Ada 4 ya kan? Genap ya. Simpul 6 juga berderajat genap. Simpul 3 berderajat genap. Iya, Bu. Simpul 4 juga berderajat genap. Jadi cuman ada dua simpul yang berderajat ganjil. Nah, ini memenuhi teorema ini. Ya, berarti dia memiliki lintasan Euler. Gitu. Jadi tanpa dicek apa titik-titiknya itu juga bisa. Kemudian kalau yang ini, yang C, yang C juga apa nih? A, B dan F, ya, F juga memiliki ada dua titik, ada atau dua simpul yang berderajat ganjil, maka mengandung lintasan Euler. Ya, lintasan Euler. Oke. Perhatikan bahwa sirkuit Euler juga adalah lintasan Euler. Oleh karena itu, C dan D juga mengandung lintasan Euler. Ini berderajat genap, simpul satu, simpul 2 berderajat genap, simpul 3, simpul 3 berderajat genap, simpul 4 berderajat genap, ini berderajat genap, berderajat genap dan ini juga berderajat genap. Nah, kan berarti dia tidak memiliki simpul ganjil sama sekali. Ya kan? Di teoremanya ada di kata-katanya atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Kalau halnya seperti ini terjadi, tidak ada yang berderajat ganjil, maka ini disebut juga lintasan Euler. Gitu ya. Nah, ini hal demikian juga di D. Ya, ini berderajat 4 semua. Ini berderajat 4, berderajat 4, berderajat 4, semua berderajat genap. Ya, kalau dia berderajat genap semua tidak ada ganjil, maka disebutnya lintasan Euler. Begitu juga yang kalau yang E. Yang E ini berderajat ganjil, oke. Ini juga berderajat ganjil, ini berderajat ganjil, ini berderajat ganjil. Yang berderajat ganjil lebih dari 2. Kalau yang lebih dari 2 berarti dia bukan lintasan Euler. Ya. Dan yang tadi kita buktikan kalau gambar E ini dia bukan lintasan maupun bukan sirkuit Euler gitu ya. Jadi ini bukan keduanya. Oke, bisa ya? Oke, kita next. Nah, ini contohnya itu bisa dari persoalan jembatan Königsberg tidak mempunyai sirkuit Euler ya. So kan ada ini. Ini daratan ceritanya ya. Ini daratan, daratan, daratan. Jadi ini ada jembatan, di mana di sini ada sungai ceritanya seperti itu. Nah, ini bisa kita analogikan gambarnya seperti ini, ya. Ini simpul C, simpul A, simpul B, dan simpul D. Ini jembatannya, ya, menghubungkan A ke C, C ke A, dan ini A ke B, dan A ke B juga. Begitu juga ke sini ya, ke D. Ini kan ada ada jarak apa namanya? Ada eh, arah ke sini ya. Ini yang ke sini A ke D. Ini ke sini ya. Ini kan masih wilayah C nih. Ya, C ke D berarti ini ke sini dan ini arahnya berarti B ke D. Gitu ya. Nah, ini bukan em, tidak mempunyai sirkuit Euler. Kenapa? Kita lihat derajatnya. Yang C derajatnya derajat berapa? Simpul C berderajat ganjil atau genap? Berderajat ganjil. Ganjil. Ada 3 doang kan? Ya. Kemudian Ya. yang A, yang A ada berapa yang A? Yang A juga Ganjil ganjil. juga. Iya, ada 5 ya. Satu, 2, 3, 4 ke 5. Yang B juga ganjil. Oh, dari sini dia udah lebih dari 2 yang ganjil nih. Berarti dia tidak mempunyai sirkuit Euler. Gitu ya. Hmm. Oke. Oke, lanjut. Kita ke graf berarah ya.
Di teorema 3, gerah berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Ya, derajat masuk itu kalau dia masuk misalkan seperti ini. Dia masuk F ke A, berarti kan masuknya ke A. Ya, kemudian derajat keluar itu dari A keluar atau menuju ke yang lain. Nah, jadi masuknya satu, keluarnya satu gitu. Kalau dia derajat masuk sama derajat keluarnya sama, maka dia memiliki sirkuit Euler gitu ya. Kita cek yang lain. Misalkan yang F ada yang menuju F, ada nih menuju F, dia juga keluar menuju A, gitu ya. Lagi, misalkan menuju E, ada nih ke sini dari G menuju E, ya kan? Dan dari E menuju D. Nah, ini dia juga sirkuit Euler, ya kan? Nah, ini kan sama ya, dari D ke F itu sama. Kemudian ada lagi, hmm, dari E ke D menuju D ke F itu juga menuju F ya. Jadi dia keluar masuknya sama, satu-satu gitu ya. Kemudian B ke G, B ke G dia masuk, oke. B ke G masuk, terus G ke C juga keluar ya. Jadi masuknya ada dua nih. yang yang ini masuk ke G, yang ini juga masuk ke G, ya kan ada dua. Dia keluarnya juga dua. Ini keluar, ini juga keluar, gitu ya. Dari G menuju ke arah yang lain, gitu. Jadi dia juga termasuk sirkuit Euler. Kemudian yang ini juga bisa dilihat. Kita hapus dulu. Nah, dari ini G ke C, G ke C kan ada ya arahnya. Kemudian C juga mengeluarkan ke arah B, gitu ya. Jadi karena dia derajat masuk sama derajat keluarnya sama, makanya disebutnya sirkuit Euler atau graf berarah Euler namanya. Ya. Oke. Kemudian kalau yang B, G memiliki lintasan Euler. Nah, sekarang lintasannya nih. Jika dan hanya jika G itu terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar derajat masuk ya. Jadi derajat keluarnya lebih banyak gitu ya dibanding derajat masuknya. Dan yang kedua, memiliki derajat masuk satu lebih besar daripada derajat keluarnya. Jadi derajat masuk lebih besar atau lebih banyak daripada derajat keluarnya. Oke, yang B contohnya ya. Nah, kalau tadi, yang tadi ini kan kalau gambar ini dia bukan lintasan sama sirkuit Euler ya, ya nggak yang tadi ya. Kenapa? Karena dia bukan graf berarah. Tapi kalau disuruhnya graf berarah, coba dilihat. Hmm. Misalkan eh, D ke A, D ke A, ya, D ke A ke B, ya. Lihat, dia berderajat keluarnya, ya, keluarnya ada berapa? Keluarnya ada dua, D-nya ke A, D-nya ke C, gitu ya. Sedangkan masuknya itu ke arah D, ngerti nggak? Jadi yang derajat keluarnya itu lebih banyak daripada derajat masuknya, ya. Sedangkan kalau yang B bisa bisa yang ini juga, B-nya ke A, A-nya ke arah B, C-nya juga ke arah B, tapi B-nya menuju atau keluar ke D. Ya, sama. Jadi derajat masuknya itu lebih besar daripada derajat keluarnya. Gitu. Jadi kalau ada yang memenuhi kriteria ini, dia berarti termasuk lintasan Euler. Ini namanya lintasan Euler. Kalau ini namanya sirkuit Euler. Itu. Kemudian yang C ini bukan merupakan
Euler maupun semi Euler ya, karena dilihat yang ini, yang D keluar, ini keluar, nggak ada masuknya, nggak boleh ya. Jadi harus ada satu yang masuk. Ini juga ini keluar, ini masuk, ini keluar. Ya, tapi ada titik di mana dia tidak ada masuknya gitu. Jadi tidak boleh. Yang ini juga titik C, dia ada derajat masuk, ini juga derajat masuk ke C, tapi nggak ada yang keluarnya gitu. Jadi harus seimbang. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini buat latihan. Oke. Nanti eh dilihatlah dikumpulin ya. Ini ada A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, nanti dicek mana yang graf di bawah ini yang dapat dilukis tanpa mengangkat pensil sekalipun. Ya, artinya dia harus termasuk graf lintasan, lintasan graf atau lintasan Euler atau sirkuit Euler, gitu ya. Tinggal milih. Oke, lanjut ada lintasan dan sirkuit Hamilton. Ya. Lintasan Hamilton ya adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Ya, bedanya kalau tadi Euler, kalau Euler itu tiap sisi ya sisinya dilintasi satu kali. Tapi kalau Hamilton itu simpulnya yang dilintasi satu kali. Oke. Nah, kemudian kalau sirkuit Hamilton yaitu sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf itu tepat satu kali, kecuali simpul asalnya ya, sekaligus simpul akhirnya yang dilalui dua kali. Nah, tadi ya, jadi kalau sirkuit Hamilton itu dia harus dari simpul awal sama simpul akhirnya sama. Jadi pengecualian nih. Jadi boleh dua kali kalau di simpul asal sama simpul akhirnya dilalui dua kali. Tapi kalau cuma lintasan Hamilton, dia simpulnya ya cuman satu kali saja gitu. Nah, kemudian graf yang memiliki sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton. Kalau graf yang memiliki lintasan Hamilton itu disebut graf semi Hamilton. Tuh ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambar lagi ya, yang A itu disebut lintasan Hamilton ya. Karena dari 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 4, 3 ke 2 ke 1 ke 4. Oke, gini ya. Jadi nggak penting nih si sisinya ini nggak dilalui itu nggak apa-apa. Karena dia bukan Euler ya. Yang penting simpul-simpulnya sudah terlalui semua, gitu kan? Nah, ini simpul-simpulnya sudah kelaluin semua nih. Nah, kalau simpul-simpulnya sudah terlaluin, berarti dia memiliki lintasan Hamilton. Nah, kalau contohnya yang kedua, yaitu ada sirkuit Hamilton. Ada satu, dua, terus ketiga, kemudian habis ketiga ke empat, habis keempat ke satu. Nah, kalau ini dia balik lagi ke angka satu gitu ya. Jadi disebutnya sirkuit Hamilton ya. Jadi yang simpul awal itu boleh dilewatin dua kali gitu ya. Kemudian ada lagi yang C yaitu graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton ya. Jadi misalkan dia satu, satu ke empat, empat ke tiga, duanya belum nih, gitu kan, belum dilaluin. Atau kalau mau satu, satu ke empat, satu ke dua, tiganya belum dilaluin. Nah gitu, ini baru nggak boleh, ya, gitu. Oke, kita next. Yang teorema keempat,
Syarat cukup suatu graf sederhana G dengan n-nya lebih besar dari sama dengan 3, buah simpul graf adalah disebutnya graf Hamilton. Ya, ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit n per 2, ya, yaitu dV lebih besar sama dengan n per 2 untuk setiap simpul F di G. Ini teorema ini ekuivalen dengan jika pada graf sederhana G dengan n-nya lebih dari sama dengan 3 buah simpul berderajat, setiap simpul paling sedikit itu ada n per 2, yaitu dV lebih besar daripada n per 2 untuk setiap simpul F di G. Maka G itu disebutnya graf Hamilton. Ya, di G1 ada berapa titik ini? Ada 4 titik atau 4 simpul. Ya, berarti N-nya 4. Oke. Tetapi simpul 4 ya memiliki devinya sama dengan 1. Aduh, pengen habis lagi. Ya, devinya itu di sini dilihatnya 4 itu dibagi 2. Apa 4 dibagi 2 kan harusnya 2 ya. Sedangkan eh ini dia memilikinya cuman devinya 1. Nih, misalkan yang ini nih, ada simpul yang berderajat 1. Ya, ini kan berderajat 1 ya. Nah, berarti dia bukan graf Hamilton gitu. Sedangkan pada G2 ya, G2 itu kan ada titik simpulnya ada 4 juga nih. Ada 4 simpul. Ya, berarti 4 kan dibagi 2 nih. Dari rumus kan 4 bagi 2 berarti dia harus memiliki derajat minimal 2 atau lebih gitu ya. Nah, berderajat ini berderajat 2, ini berderajat 3, ini derajat 2, ini derajat 3. Oke, berarti dia memenuhi derajat simpulnya lebih besar sama dengan 2, maka disebutnya graf Hamilton. Gitu. Oke. Nah, kemudian ada teorema 4 adalah syarat syarat cukup untuk dapat agar sebuah graf sederhana G merupakan graf Hamilton, yaitu mengandung sirkuit Hamilton. Namun, terdapat graf yang tidak mempunyai simpul, yang tidak setiap simpulnya memiliki derajat paling sedikit n per 2, namun memiliki sirkuit Hamilton, seperti contoh di bawah ini. Misalkan ada graf yang simpulnya n-nya 6, ya, ini n-nya 6, simpulnya 6, tetapi setiap simpul itu harusnya kan tadi devi itu derajat ya. Derajat tiap simpulnya itu kan n per 2. N per 2 berarti dia harus 3. Berarti devinya dia harus lebih besar sama dengan 3. Gitu kan. Minimal itu 3. Tapi ini pengecualiannya. Ini derajatnya derajat 2. Ini berderajat 3, berderajat 3, berderajat 3, berderajat 3. Nah, kalau misalkan seperti ini kasusnya gitu ya, namun terdapat graf yang tidak memiliki simpul yang paling sedikit n per 2, namun memiliki sirkuit Hamilton. Tapi ini bentuk gambarnya, gambar sirkuit Hamilton gitu. Maka dia bisa merupakan disebutnya graf Hamilton. Tuh ya, pengecualian kalau dia sudah merupakan sirkuit Hamilton berarti dia merupakan graf Hamilton. Seperti itu. Oke, lanjut. Di teori 5 setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Teorema 6, di sebuah graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih besar dari 3 terdapat n min 1 faktorial dibagi 2 adalah sirkuit Hamilton. Dan teorema 7 itu disebut graf lengkap G dengan n buah simpul dengan n lebih besar sama dengan 3 dan n-nya itu ganjil, maka terdapat n-1 dibagi 2 buah simpul atau merupakan sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang beririsan, ya. Dan jika n genap dan n-nya lebih besar dari 4, maka di dalam G terdapat
N min 2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling pas. Nah, contohnya kayak gini. Ya, ada 9 anggota buah sebuah klub bertemu setiap hari untuk makan siang. Sebentar. Bentar ya, saya mau screenshot dulu. Oke. Nah, kemudian eh, mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk yang berbeda pada setiap makan siang. Jadi berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Jadi karena ada 9, ya ada 9 anggota, berarti ada 9 simpul titik-titiknya ini, ya. Jadi caranya jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda adalah rumusnya tadi N min 1 dibagi 2 gitu kan. N-nya 9, 9 kurang 1 8, 8 bagi 2 4. Jadi ada 4 hari untuk menentukan pelaksanaan. Tidak boleh ada anggota yang duduknya sama gitu setiap harinya gitu ya. Jadi misalkan gini, 1 ke 8 gitu ya. 8 terus ke 7 ke 6 sampai ke balik lagi ke 1. Jadi misalkan simpul 9 dia nggak boleh bertetangga lagi sama simpul 8, nggak boleh bertetangga lagi sama simpul 1. Ya, itu 1 hari misalkan seperti itu. Ada lagi yang kayak gini, ada yang 9 9 nggak, karena nggak boleh ke 8 nih. Berarti dia ke 6 deh gitu ya. Ke 6 ke 7 gitu ya. Boleh lagi ke ini ke 5, ke 4, ke 2, ke 1, balik lagi ke sini gitu ya. Kemudian ke sini, ya gitu. Nah ini seperti itu, ini cara yang kedua, misalkan seperti itu. Nah berarti ada empat hari untuk menentukan dia tidak boleh duduk bersebelahan. Seperti itu. Oke, beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus, ya. Jadi mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton dan sebagainya. Jadi yang pertama ini merupakan graf Hamilton sekaligus graf Euler atau dia disebut sirkuit Hamilton dan disebut sirkuit Euler karena dia jadi apa? Balik lagi ke titik awalnya, ya, simpul awalnya. Kemudian yang ke B, yang B itu graf Hamilton sekaligus graf semi Euler. Graf Hamilton itu disebut sirkuit Euler, sirkuit Hamilton, ya, dan juga dia merupakan graf semi Euler. Semi Euler itu lintasan Euler, ya. Jadi dia bisa menjadi dua sekaligus gitu ya, graf Hamilton maupun graf Euler. Seperti itu. Sudah, ya. Oke, kita stop dulu.